Slide berikutnya, ya. Dan dunia ini bagaimana hakikatnya sudah juga digambarkan secara jelas. Ini sesuatu yang tidak dirahasiakan atau disembunyikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu, ketahuilah." Manusia ini diberitahu, "I'lamu, ketahuilah." Ini bukan masalah membayangkan, bukan bayangkanlah atau pikirkanlah. Kadang ada orang yang memotivasi kita, bayangkan, atau yang menghipnotis pikiran kita, bayangkan, renungkan. Tidak, ini sesuatu yang maklum, diketahui. Ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Kehidupan dunia ini hanyalah yang pertama la'ibun, permainan. Wa lahwun, kelengahan. Kemudian wazinatun, ini perhiasan, sesuatu yang dihias. Wa tafakhurun bainakum, dan saling bermegah-megahan di antara kamu. Wa takathurun fil amwali wal aulad. 5 poin. Dan takathur, berlomba-lomba, banyak-banyakan. Siapa yang paling banyak dalam hal harta dan anak keturunan. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar. Perumpamaan dunia ini seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, yang mengagumkan para petani. Tsumma yahiju, lalu kemudian mengering. Fatarahu musfarra, seindah-indahnya tanaman, itu pasti ada masanya dia mengering. Lalu kemudian berubah warnanya, yang hijau, yang enak dipandang, berubah menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, lalu kemudian menjadi hancur. Setelah menguning, hancur, kemudian menjadi warnanya hitam. Wa fil akhirati adzabun syadid. Ini bagi orang-orang kafir. Wa fil akhirati adzabun syadid. Kemudian di akhirat nanti ada azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Adapun bagi orang-orang yang baik, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan keridhaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu Allah sebutkan lagi di akhir ayat bahwa dunia ini diingatkan lagi. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur. Jadi Allah membatasi. Ini adalah bentuk penguatan yang benar-benar detail. Dunia ini hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Memang ada yang menyenangkan, ada permainan di sana, ada yang indah, tapi semuanya adalah ghurur, memperdaya, menipu, tidak nyata, tidak nyata. Kalau kita paham realitas ini, fakta yang seperti ini, kita akan lebih lebih tenang, kita akan lebih rileks. Tetapi kalau kita tidak paham, kita akan kecewa terus, sesak dada kita, pusing, tertekan, bahkan mungkin sampai sakit secara fisik. Makanya kalau kita tahu bahwa dunia ini memang desain to be imperfect, memang Allah jadikan tidak sempurna, maka kita harus lebih siap untuk mengambil langkah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya, berarti dunia ini adalah bukan tempat yang sebenarnya, bukan tempat tinggal yang nyata. Sebagaimana yang disebutkan tadi, itu adalah permainan. Dan di dalam beberapa ayat yang lain, dalil-dalil hadis maupun ayat, menyebutkan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini ibarat kita sedang memasuki ruang ujian raksasa, ruang ujian yang sangat besar, alam semesta ini. Ini ruang ujian. Semua manusia diuji. Tetapi ujian setiap orang berbeda-beda. Kalau ujian di kelas itu ada kertas ujiannya. Itu tidak sama dengan kertas ujian orang lain. Bentuk soalnya berbeda. Tapi semuanya ini adalah ujian yang ada nilainya nanti. Ada nilainya dan ada yang mendapatkan nilai bagus sehingga diberi hadiah, diberikan penghargaan, pahala. Lalu ada yang gagal sehingga harus dihukum. Macam-macam ujiannya. Ada yang diuji dengan kemiskinan dan kelaparan. Sementara orang lain ada yang diuji dengan kekayaan dan kemewahan. Itu juga ujian, kekayaan dan kemewahan. Kemudian juga ada yang diuji dengan kekuasaan dan kehormatan. Di sisi lain ada yang diuji dengan ketidakberdayaan dan penindasan. Disiksa, dipersulit,
karena tidak memiliki kekuasaan. Ini juga bentuk ujian. Ada yang diuji dengan sakit berkepanjangan, sakit parah, dan ada pula yang diuji dengan sehat tapi pengangguran. Sehat fisiknya kuat tapi tidak ada pekerjaan. Ada yang diuji dengan kesepian, sepi, tidak ada teman, tidak ada pasangan hidup, tidak memiliki anak. Ini ujian. Tetapi di sisi lain, ada juga yang diuji dengan keramaian. Ramai tapi saking ramainya sampai menyesakkan. Mau kemana-mana sulit, keluar tidak bebas, tidak nyaman, kemana-mana dikejar kamera. Semua aktivitasnya didokumentasikan, dikritisi orang. Itu juga tidak nyaman, menjadi ujian sendiri. Lalu ada juga yang diuji dengan kegagalan demi kegagalan dalam berbisnis atau berkarir, pekerjaan. Ada PHK, ada macam-macam. Ada yang tidak pernah naik jabatan, padahal sudah berusaha. Ada yang sudah bertahun-tahun gaji tidak naik, masih di bawah UMK misalnya begitu. Sementara ada yang diuji dengan kesuksesan, dia sukses terus naik dengan cepat, tetapi menjadikannya sombong dan lalai. Nah, ini semua bentuk ujian yang bermacam-macam. Maka tinggal kita bagaimana mengisi lembaran ujian tersebut. Harus diisi dengan benar. Tidak bisa kita mengandalkan mengandalkan yang penting saya selesai, yang penting saya kumpulkan, selesai tidak selesai, jadi atau tidak jadi, benar atau salah. Tidak begitu. Harus dikerjakan dengan baik, harus persiapan dengan baik. Inilah ujian tersebut. Kemudian berikutnya, next. Kita melihat semuanya di situ adalah ujian. Nah, daripada kita mencela kegelapan, ini ungkapan yang sangat terkenal ya dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ini terkenal. Daripada kita mencela kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin, nyalakan lampu. Ini adalah sesuatu yang sangat logis, sesuatu yang sangat masuk akal. Siapapun akan percaya dengan hal tersebut. Ini ada kesalahan teks. Ya, daripada mencela kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Tugas kita bukan membuat dunia ini sempurna. Ya walaupun lilin itu kecil, nyala hanya di sekitar kita. Yang penting kita bisa melihat, bisa jalan, tidak ketabrak apa yang ada di hadapan kita bisa mengambil sesuatu, bisa beraktivitas itu. Daripada mencela kegelapan, terus kemudian menunggu sampai matahari menyinari semuanya, ya lebih baik malam ini nyalakan saja lilin, kita bisa beraktivitas. Kita tidak dituntut untuk membuat dunia ini sempurna. Tidak ada ayat atau hadis yang memerintahkan demikian. Tapi tugas kita adalah memastikan kita tidak ikut rusak di dalamnya. Allah sudah memberikan arahan, bahkan faktanya saat ini orang-orang yang baik itu minoritas. Orang-orang yang baik tidak banyak, lebih banyak orang-orang yang tidak benar. Orang-orang Muslim tidak mendominasi, tidak yang paling banyak di dunia ini. Nah, tugas kita adalah memastikan kita tidak ikut arus yang rusak itu. Kita harus mencari jalan yang benar. Tentu saja membutuhkan perjuangan. Terkadang jalannya tidak mudah. Karena lilin ada sisi minusnya, ada sisi kekurangannya, yaitu misalnya udara menjadi kotor karena lilin ada asap yang bisa merusak, kecuali kalau lilin terapi ya. Ini masih secara umum. Seseorang yang memiliki cahaya keimanan, kita ini Muslim, memiliki iman di hati kita. Walaupun iman itu berbeda-beda. Keimanan kita tidak sama dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setidaknya cahaya ini menjadikan kita harus lebih baik dibandingkan siapapun yang tidak memiliki keimanan. Orang yang memiliki lilin tentu harus lebih istimewa dibandingkan orang yang tidak memiliki cahaya apapun. Misalkan di kegelapan jalan, di lorong, malam hari, tidak ada tidak ada cahaya, tidak ada purnama, ada orang yang membawa lilin, maka seharusnya jalan dia lebih bagus daripada jalan orang yang lain. Itu harus kita pahami bersama. Selanjutnya,